Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, Bapak Hasan Saifullah MAG, dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaidatun Nisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing dalam topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan juga hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dasar-dasar teori pengajaran bahasa. Ada 3 dasar dalam pembahasan kali ini, yaitu dasar linguistik, yang kedua dasar psikologis, dan yang ketiga dasar pedagogis. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, dasar linguistik. Dalam dasar linguistik ada 2 aliran di sini, yaitu yang pertama aliran strukturalisme dan yang kedua aliran generatif transformasi. Yang pertama aliran strukturalisme. Bagaimana sih pandangan strukturalisme terhadap pengajaran bahasa? Yang pertama, bahasa itu pertama-tama adalah bahasa lisan. Mengapa bahasa lisan adalah bahasa yang pertama? Karena ketika seorang anak belajar berbahasa, itu dia berbahasa dengan menggunakan lisannya. Ia belum bisa membaca, menulis, tetapi dia bisa berbicara. Pada umumnya seperti itu. Dan juga bahasa lisan merupakan bahasa yang bisa dipahami. Artinya, ketika kita berbicara dengan menggunakan lisan, maka maksud dari pembicaraan itu akan mudah tersampaikan kepada pendengar. Kemudian yang kedua, setiap bahasa memiliki sistemnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kemampuan berbahasa itu didapatkan dari proses pembiasaan, pengulangan, dan sebagainya. Jadi, berbahasa itu melalui proses pembiasaan, ya. Kemudian yang keempat, setiap bahasa itu berkembang mengikuti zaman. Kemudian yang kelima, setiap bahasa memiliki sistem yang cukup untuk berkomunikasi. Jadi kita ketika berbicara dengan satu bahasa itu tidak perlu melengkapi dengan bahasa lain karena bahasa ini tidak lengkap, tidak ada seperti itu. Jadi bahasa itu tidak ada yang unggul satu sama lain, jadi semua bahasa itu sama. Tidak ada yang unggul, yang ini lebih rendah, tidak ada. Kemudian yang keenam, sumber utama pembakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut. Oke. Kemudian masih aliran strukturalisme. Di sini yaitu prinsip pengajarannya. Yang pertama adalah menghafal. Seperti disebutkan tadi bahwasanya bahasa itu didapatkan dari pembiasaan. Maka proses pengulangan menghafal itu sangat efektif menurut aliran strukturalisme. Kemudian yang kedua adalah berbicara. Maksudnya, karena bahasa lisan adalah bahasa yang utama, maka pembelajaran melalui berbicara dan menyimak itu lebih dahulu diajarkan ketimbang belajar menulis dan lain sebagainya, itu diajarkan kemudian setelah berbicara. Kemudian yang ketiga kontrastif. Maksudnya di sini yaitu materi yang dipelajari, pemilihan materi dan juga latihan itu merupakan hasil analisis dari bahasa pertama dan bahasa kedua. Kemudian yang ketiga wujud luar. Maksudnya aliran ini memberikan perhatian yang besar terhadap wujud luar bahasa, seperti pengucapan yang fasih, struktur yang benar, dan sebagainya. Kemudian, ya cukup untuk aliran strukturalisme. Kita ke aliran selanjutnya, yaitu aliran generatif transformasi. Di sini ada pandangan menurut aliran generatif transformasi. Di antaranya, yang pertama, kemampuan bahasa adalah proses kreativitas. Kemudian yang kedua, perubahan bahasa hanya menyangkut struktur luar. Tadi disebutkan bahwasanya bahasa itu berubah
mengikuti zaman. Tetapi menurut aliran ini, yang berubah itu hanya struktur luarnya saja. Kemudian, banyak unsur kesamaan di antara bahasa, terutama pada strukturnya. Tadi aliran strukturalisme menyebutkan bahwasanya bahasa itu memiliki sistemnya masing-masing. Tapi menurut aliran ini, menurut aliran generatif transformasi, setiap bahasa itu memiliki kesamaan. Kemudian, pembakuan bahasa itu merupakan kebutuhan dan harus didasarkan pada kesepakatan umum dan mayoritas pengguna bahasa. Jadi, untuk pembakuan bahasa, aliran generatif transformasi ini bersifat general gitu, sedangkan yang tadi bersifat individual. Oke, selanjutnya yaitu prinsip pengajaran bahasa menurut aliran generatif transformasi. Yang pertama, pembelajaran harus diberi kesempatan yang luas untuk mengkreasikan ujaran-ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya. Jadi, siswa itu harus diberikan ruang yang bebas untuk mengekspresikan ujarannya, mengekspresikan bahasanya dalam situasi yang nyata. Karena tadi disebutkan bahwasanya bahasa itu adalah bentuk kreativitas gitu. Kemudian yang kedua, pemilihan bahasa ditekankan kepada kebutuhan untuk berkomunikasi. Nah, jika pada aliran sebelumnya pemilihan materi dan pengajaran itu berdasarkan pada hasil analisis bahasa pertama dan bahasa kedua, tetapi menurut aliran ini pemilihan materi itu berdasarkan kebutuhan untuk berkomunikasi gitu. Kemudian prinsip yang ketiga, kaidah bahasa bisa diajarkan sebagai landasan untuk mengkreasikan ujaran sesuai dengan kebutuhan berkomunikasi. Jadi aliran ini itu semua yang diajarkan itu merupakan fasilitas untuk berkomunikasi. Jadi menekankan pada kebutuhan untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, dasar psikologis. Nah, tadi yang pertama dasar linguistik sudah selesai, kita masuk ke dasar yang kedua, dasar psikologis. Dalam proses belajar dan mengajar itu ada yang namanya faktor pembelajaran. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu dalam diri siswa seperti minat, bakat, pengalaman, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar seperti halnya guru, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, dalam dasar psikologis terbagi menjadi dua, ada teori behaviorisme dan teori kognitif. Oke. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belajar, khususnya belajar tentang pendidikan, itu sangat tidak asing lagi mendengar kata behaviorisme. Nah, jadi teori behaviorisme ini merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Nah, seperti yang terbayangkan di pikiran kita, ketika mendengar kata behaviorisme, maka yang terpikir di pikiran kita adalah kata stimulus dan respon. Nah, jadi stimulus ini tidak akan terjadi tanpa adanya respon. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada pandangan menurut teori behaviorisme ini. Yang pertama, teori ini memberikan perhatian khusus pada bentuk luar bahasa, seperti pola, struktur, kaidah, dan juga kesahihan dan akurasi. Kemudian yang kedua, peran guru sangat penting, baik itu dalam memberikan stimulus dan juga menentukan materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian yang ketiga, teori ini mengacu pada faktor eksternal dalam pengajaran bahasa. Nah, seperti tadi disebutkan bahwasanya ada faktor dalam pembelajaran diantaranya eksternal dan internal. Nah, teori ini mencakup pada faktor eksternal. Oke. Yang kedua yaitu ada teori kognitif. Nah, ada beberapa pandangan teori kognitif terhadap pengajaran bahasa. Yang pertama, pelajar mengatur dan menentukan proses belajar. Jadi di sini tuh siswa memiliki peran penting dalam segalanya gitu. Di dalam pengajaran,
baik itu mengatur dan menentukan materi yang akan ia pelajari. Kemudian yang kedua, ketika seseorang diberikan stimulus, maka ia akan mengolah, memilih, kemudian menyesuaikan respon apa yang akan ia berikan. Ini sama halnya seperti teori behaviorisme, tetapi dalam teori ini, ketika seseorang diberikan stimulus, ia tidak langsung memberikan respon, akan tetapi dia mengolah terlebih dahulu dan kemudian memberikan respon yang sesuai menurut dia gitu. Kemudian yang ketiga, setiap manusia itu diberikan anugerah untuk bisa mempelajari bahasa dengan dibekali LAD atau Language Acquisition Device. Nah, jadi setiap manusia itu bisa berbahasa karena dianugerahi oleh Allah gitu. Kemudian yang terakhir, teori ini mengacu pada faktor internal dalam proses pengajaran bahasa. Nah, jadi bisa dibilang teori kognitif ini merupakan kebalikan dari teori behaviorisme. Nah, jadi pada intinya teori behaviorisme itu mengacu pada faktor eksternal, sedangkan teori kognitif ini mengacunya pada faktor internal. Oke. Dasar yang kedua, dasar psikologis sudah selesai. Kita masuk ke dasar yang selanjutnya, yaitu dasar pedagogis. Apa itu pedagogis? Pedagogis merupakan ilmu atau seni mengajar yang mana proses pembelajarannya tersebut terpusat pada guru atau pengajar. Sedangkan pedagogis bahasa adalah pengetahuan bahasa yang berkaitan dengan prinsip dan metode mengajar. Selanjutnya, karakteristik teori pedagogis. Yang pertama, metode pembelajaran pasif. Jadi dalam metode pembelajaran itu tidak ada timbal balik antara guru dan murid, tetapi hanya ada guru kepada murid gitu. Jadi hanya satu arah. Kemudian yang kedua, guru mengontrol waktu dan kecepatan belajar. Kemudian yang ketiga, guru sebagai sumber untuk menemukan ide dan contoh. Kemudian yang keempat, siswa kurang aktif dan berpengalaman. Kemudian belajar berpusat pada isi dan pengetahuan teori. Jadi belajar itu hanya mempelajari teori, tidak dengan pengaplikasiannya. Kemudian yang terakhir, gaya belajar dependen. Nah, jadi bisa intinya gitu, pedagogis ini merupakan belajar yang hanya guru yang berperan gitu. Jadi guru berperan dalam hal ini, tetapi murid itu hanya pasif, hanya sebagai yang diajarkan, tidak ada hubungan dua arah antara guru dan murid. Kemudian, untuk dasar teori pengajaran bahasa sudah selesai. Kemudian kita selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu mengenai hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Jadi, sebagaimana kita ketahui, bahasa Arab itu banyak dipelajari di Indonesia. Ya, seperti halnya terutama di madrasah ya, dari tingkat pendidikan RA sampai bahkan ke perguruan tinggi itu ada pelajaran bahasa Arab. Bahkan di perguruan tinggi ada jurusan khusus untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi, mengapa bahasa Arab itu penting untuk dipelajari? Apa sih hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Kenapa perlu dipelajari bahasa Arab? Gitu. Jadi, yang pertama, sebagaimana kita ketahui, bahwasanya sumber ajaran Islam itu berbahasa Arab. Maka untuk mempelajari sumbernya, kita harus mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab. Tetapi untuk yang pertama ini mungkin tidak melihat kapasitas bahasa Arab sebagai bahasa asing, tapi kapasitas bahasa Arab sebagai bahasa sumber ajaran gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, hakikat yang kedua. Nah, hakikat yang kedua yaitu untuk pembelajaran. Nah, bagaimana untuk pembelajaran? Ketika kita mempelajari, tentunya ketika kita belajar, tentunya kita banyak membaca dari berbagai sumber.
Jadi untuk memperluas wawasan kita, memperluas ranah pembelajaran kita harus banyak belajar. Dan mungkin jika kita hanya belajar pada satu bahasa gitu, itu tidak akan luas pengetahuan kita, karena ilmu itu sangat luas. Tapi jika kemampuan bahasa kita rendah, kita tidak bisa mempelajari berbagai bahasa, maka kegiatan belajar kita akan terbatas gitu. Nah, jadi bahasa Arab sendiri bisa digunakan sebagai sarana untuk mempelajari, untuk belajar gitu. Karena banyak sumber-sumber ilmu, terutama ilmu agama itu berbahasa Arab, baik itu karya-karya para ulama atau kitab-kitab klasik dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, hakikat pembelajaran bahasa itu untuk belajar. Seperti itu. Kemudian nanti peluang-peluang kita setelah mempelajari bahasa itu sangat banyak peluang untuk kerja, untuk dan lain sebagainya. Itu sangat membantu bahasa Arab itu. Jika kita menguasai bahasa Arab itu sangat membantu. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, Bapak Hasan Saifullah MAG, dan juga kepada teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf apabila dalam video kali ini terdapat banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya